Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini kita akan mengecek larutan platinum yang sudah terlarut pada aqua regia atau air raja dengan Stanus ya, pengecekan warnanya. Jadi banyak permasalahan yang terjadi pada pengecekan Stanus ini. Yang nomor satu adalah sebetulnya Stanus ini ketidaktepatannya itu sangat mungkin terjadi pada bahan tambang. Karena memang sebetulnya kurang cocok Stanus dilakukan di bahan tambang. Karena bahan tambang banyak sekali mineral, mungkin bisa sampai ratusan macam ya, mineral ataupun elemen. Bisa puluhan elemen yang ada di dalam bahan tambang itu. Jadi sebetulnya Stanus ini lebih cocok ke bahan perhiasan misalnya, atau pengecekan tingkat akhir sesudah cukup murni ya. Jadi hati-hati saja jika kita menilai bahan tambang dengan Stanus, karena Stanus terhadap emas ataupun terhadap platinum juga palladium misalnya, itu bisa saja tidak ada efeknya sama sekali jika terlalu banyak komponen lain pada larutan tersebut. Nah, jadi misalnya saya ngecek emas, dalam emas masih ada mengandung besi atau tembaga dengan jumlah tertentu, maka pewarnaan emasnya yang seharusnya ungu itu tidak terjadi. Lalu kita sering mengatakan tidak ada emasnya. Itu belum tentu tidak ada, belum tentu ada memang. Karena nggak bisa, karena bahan tambang yang kita olah. Kecuali kita sudah melarutkan bahan pada tingkat akhir ya. Jadi bahan itu mungkin sudah mendekati bersih 90% atau 80%, pengotor yang lainnya tidak begitu berpengaruh, baru penunjukan warnanya itu sudah sesuai dengan standarnya pewarnaan Stanus. Nah, itu satu. Nomor dua, pengecekan emas itu jauh lebih mudah karena warnanya signifikan ya, berbeda. Contohnya pengecekan yang dikejar pewarnaan emas ini adalah warnanya ungu, sedangkan warna larutan umumnya dari emas itu kan warna kuning atau orange ya. Kuning atau orange pun sebetulnya tidak bisa dijadikan patokan bahwa ini kuning banyak emasnya atau orange itu banyak emasnya, nggak bisa juga. Karena coba saja Anda larutkan besi misalnya atau sesuatu yang lain lah. Bisa saja warnanya menjadi kuning atau orange. Tetapi anggap saja ini emas ya. Tetapi pelarutannya sudah proses final dari bahan tambang tersebut. Nah, contohnya yang mau saya contohkan di sini adalah nomor satu emas dulu. Karena larutannya berwarna kuning, sedangkan warna emas yang diinginkan pada pengecekan Stanus ini adalah ungu, pembedaannya itu sangat mudah. Baik itu ungu tua, lalu sangat banyak, misalnya emasnya menjadi cenderung hitam. Emasnya sangat sedikit atau tipis, warnanya ungu, bias ungu masih ada ya. Jadi kontras warnanya antara larutan asal, aqua regia yang berisi emas, yang mengandung emas, walaupun tipis juga masih mudah membedakannya. Ungu yang lebih kuat misalnya. Tetapi pada platinum ini hampir sama saja warnanya dengan larutan itu sendiri. Jadi larutan platinum juga bisa dikatakan ada kuning, ada orange-nya juga, dan ada kecoklatan. Memang berbeda dengan emas misalnya kan. Tetapi kita nggak perlu menghitung pada pewarnaan larutan asal sebetulnya, karena menurut saya akan cukup sia-sia. Tetapi kalau sudah pada proses final, ini contohnya ada rekan yang membawa platinum, lalu sebetulnya pada video ini pengecekan yang nomor satu adalah pengecekan dengan Chopperman GT ini ya. Pada peralatan elektronik pengecekan platinum dia langsung menunjukkan platinum memang. Tetapi saya ingin menunjukkan dulu pengecekan dengan Stanus. Karena kembali lagi tadi, warna larutan yang mengandung platinum itu sama saja dengan penampakan setelah di Stanus, kurang lebih sama ya maksudnya, maka itu akan sangat membingungkan. Tetapi yang bisa saya jelaskan di sini atau tekankan di sini adalah warna larutan asal aqua regia mengandung Stanus, mengandung platinum,
lalu di stanus dianya menguat, bukan melemah. Jadi sering sekali kita misalnya mendapati larutan yang sama saja dengan larutan platinum ya, tetapi setelah dikasihkan stanus dianya melemah kan. Tetapi tetap bukannya menjadi bening, warnanya menjadi netral, misalnya tetap, itu kan cukup membingungkan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa setelah diberikan stanus, larutan itu warnanya itu menjadi menguat ya, bukan melemah, menguat menjadi orange. Nah, jadi asalnya taruhlah pas ditaruh di tisu warnanya orange atau kuning, setelah dikasih ditetesi stanus, dianya menguat, jadi bukan melemah. Nah, ini contoh sebelah atas atau sebelah kanan. Dia dari kuning, anggap saja kuning itu dari 0, 1 sampai 10, sebelumnya 3, lalu menguat menjadi 8 atau 9 atau bahkan 10 ya. Di sini lama-kelamaan warnanya akan semakin kuat dan bertambahnya waktu semakin memudar. Menguat maksudnya dalam waktu beberapa menit dan memudar dalam waktu beberapa jam, bahkan 1 hari dia akan memudar. Jadi warnanya menguat seperti ini kalau dia platinum. Dan kita akan mengukur dengan Chopperman GT1 pengukur emas platinum pada emas 1 karat sampai 24 karat dan platinum ya. Nah, jadi saya coba kalibrasi dulu dengan emas buatan 18 karat ya. Jadi kalibratornya ini emas 18 karat tetapi terlalu kecil karena emasnya sekitar 2-3 mili, sedangkan padnya, probe-nya itu penampangnya sekitar 7 mili atau 8 mili ya. Jadi agak susah mengikatnya pada level 18 karat. Pada Chopperman GT1 ini kita akan setelah dikalibrator dengan 18 karat kita akan mengukur dulu platinum palsu yang pada video sebelumnya ini dari stainless ya, karena banyak sekali nikelnya. Ini stainless, jadi penunjukan langsung ke 0 ya, balik ke kiri penuh. Dan juga pada sendok stainless yang saya potong ini, sini stainless sama saja dengan platinum palsu tadi. Dan di sebelah kiri, potongan logam sebelah kiri ini adalah platinum. Nah, ini dia akan menunjukkan ke jarum sebelah kanan atau tanda P itu ya. Malah lebih dari P sedikit, intinya ini masuk ke platinum. Soal kemurniannya berapa persen platinumnya, saya kira ini cukup murni. Dan untuk menentukan persennya tentulah dengan paling tidak dengan XRF ya. Yang jelas ini platinum. Bisa juga sebagai acuan, misalnya platinum ini sudah kita cukup yakin murni, kita bisa saja menjadikan kalibrator juga sebetulnya. Oke, sekian saja dulu. Saya bukan insinyur kimia, hanya membeberkan fakta-fakta sederhana mengenai platinum. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.